Kakak perempuan sengaja menyamar jadi pengemis untuk menguji watak adik iparnya. Tak disangka saat dia tiba di lokasi pernikahan, adik iparnya benar-benar mengira dia pengemis dan langsung menghalanginya di depan pintu. Tepat saat itu, sang adik perempuan keluar menyambut tamu dan langsung mengenali sosok di depannya adalah kakaknya sendiri. Adik itu buru-buru menjelaskan pada suaminya. Teringat semua pengorbanan sang kakak selama bertahun-tahun. Dia dengan gembira berlari menghampiri, ingin menyambut kakaknya masuk ke rumah suaminya. Namun adik ipar justru mengangkat tangan menghalangi, berlagak sopan dan penuh tata krama, mengatakan semua tamu sudah berkumpul, meminta adiknya masuk dulu untuk persiapan upacara, dan berjanji akan menjamu kakaknya dengan baik. Tapi begitu adiknya masuk ke dalam, adik ipar itu kembali menghadang kakak perempuan, dan tak mengizinkannya masuk. Yang tidak dia ketahui, perempuan yang ia remehkan ini, adalah jenderal wanita penjaga negara, yang belum lama ini memimpin pasukan mengalahkan 100.000 musuh, dan dianugerahi gelar dewa perang terkuat oleh kaisar sendiri. Sosok yang bisa dibilang tak tertandingi. Sementara adik ipar itu, hanyalah pejabat kecil tingkat 9. Seharusnya bahkan tak layak bertemu dengannya. Namun karena sejak kecil mereka bersaudara saling bergantung, sampai beberapa tahun lalu sang kakak merantau dan hilang kabar. Sang adik pun memulai dari berdagang di pinggir jalan, hingga kini jadi saudagar wanita terkenal. Maka bagaimanapun kakaknya harus datang mengantarkan adiknya menikah. Tak disangka justru melihat sendiri sifat munafik adik iparnya. Kakaknya pun langsung marah. Menarik adiknya hendak pergi dari keluarga palsu itu. Adik ipar terkejut dan panik, segera memanggil orang untuk menghadang. Tiba-tiba kepala pelayan datang dengan cemas, mengabarkan bahwa tamu paling penting dalam daftar belum datang. Adik ipar merasa malu besar, karena ternyata tamu penting itu adalah murid yang dulu diajari langsung oleh sang kakak saat pertama kali diterima jadi murid. Kakaknya memberikan separuh liontin giok berbentuk naga dan phoenix di seluruh ibu kota. Murid ini tak peduli siapapun, tapi hanya pada kakaknya dia selalu siap datang kapan saja. Sang adik perempuan yang mendengarnya langsung teringat liontin yang tadi dikeluarkan sang kakak, dan mulai curiga bahwa kakaknya adalah jenderal wanita legendaris. Tepat saat itu, kakaknya berbalik pergi, dan menitipkan liontin itu agar disampaikan pada tamu penting. Tamu penting itu pun langsung memakai jubah dan keluar rumah. Kabar itu segera sampai ke keluarga Hi. Adik ipar mengira semua ini berkat kehormatan keluarga Hi, dan bersiap menyambut tamu agung. Namun tiba-tiba terdengar keributan di depan gerbang. Ternyata saat sang kakak kembali, dia disangka pengemis oleh adik ipar perempuan dan kakak ipar perempuan, dan hampir saja diusir dengan sisa makanan. Ibu mertua pun datang setelah mendengar keributan. Tanpa bertanya apapun langsung ikut menyindir. Sang adik berusaha menenangkan, sambil menjelaskan betapa besar jasa sang kakak selama ini, dan mengingatkan bahwa hari ini adalah hari bahagia. Tapi ibu mertua malah makin galak. Dengan sinis berkata kalau memang kakak dari pengantin, maka tunjukkan hadiah pertemuan. Lebih baik keluarkan uang untuk membantu keluarga menjamu tamu penting. Kalau tidak tak satu pun boleh masuk ke rumah ini. Sang adik bingung dan tak percaya. Belum pernah dengar tradisi menikahkan anak perempuan yang harus mengeluarkan uang dari pihak keluarga pengantin wanita. Tapi yang tidak dia tahu, semua ini adalah perangkap yang disusun oleh ibu mertua.